Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya LZ. Nah, sekarang saya mau bikin video tutorial request dari salah satu subscriber di channel ini. Nah, sebenarnya saya sudah bikin tutorial ini di video sebelumnya. Cuma memang bedanya yang sebelum itu menggunakan SP Flash Tool dan yang sekarang menggunakan Flashboot. Nah, apa bedanya teman-teman? Kalau yang menggunakan SP Flash Tool, bedanya, jadi itu bisa digunakan untuk handphone yang sudah ter-unlock bootloadernya maupun yang belum ter-unlock bootloadernya, jadi nggak ada masalah dan sama bootloader. Sementara kalau yang sekarang yang menggunakan Flashboot, ini khusus buat yang sudah ter-unlock bootloadernya. Nah, keuntungannya mungkin kalau pakai Flashboot ini bootloadernya itu nggak usah di-unlock ulang karena kita bisa milih nggak pakai lock bootloadernya. Jadi mungkin sedikit mempersingkat ini teman-teman yang pengen melakukan modifikasi ke ke langkah selanjutnya. Nah, apa yang dibutuhin? Yang pertama tentunya sudah ter-unlock bootloadernya. Yang kedua, teman-teman download file TGZ yang saya sertakan di deskripsi, atau teman-teman bisa mencari sendiri file Flashboot untuk ini Redmi Note 10S ini. Dan bedanya antara file Flashboot dan file recovery itu, kalau teman-teman mengedownload dan belakangnya filenya TGZ, maka itu bisa dipastikan filenya itu untuk Flashboot mode. Sementara kalau belakangnya ZIP zip, itu bisa dipastikan kalau itu untuk recovery. Oke. Yang ketiga, tentunya teman-teman harus sedikit paham masalah penginstalan driver dan cara penggunaan Flashboot. Sedikit saja teman-teman. Kalau belum paham, ayo kita cek video tutorial berikut ini. Nah, teman-teman, setelah teman-teman download filenya, teman-teman akan mendapatkan file berekstensi TGZ. Jadi teman-teman harus mengekstraknya dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan file yang belakangnya IMG. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, WinRAR buat ekstraknya ya. Teman-teman tentunya bebas menggunakan tool apa aja, baik 7zip atau atau aplikasi pengekstrak lainnya. Nah, teman-teman, karena ini ekstraknya agak lama dan saya nggak pengen skip videonya, supaya teman-teman tuh ada gambaran berapa lama waktu yang dibutuhin untuk ngeekstrak file-file ini. Oke, jadi untuk untuk mengisi kekosongan berbagi cerita teman-teman ya. Dan cerita ini nyata, nggak saya bikin-bikin, dan ini cerita yang bisa saya pastikan saya pernah melihat hantu teman-teman ya. Nah, mungkin saya pernah kayak ngalamin lihat sesuatu putih berkelebat atau sesuatu hitam-hitam berkelebat. Tapi itu saya masih positive thinking lah, itu mungkin yang saya lihat, apalagi saya pakai kacamata kan teman-teman ya. Jadi kemungkinan salah lihatnya itu bisa mencapai 90% mungkin. Tapi yang ini nih kejadian tahun sekitar 1991. Dan itu usia saya kira-kira itu 6 atau 7 tahun teman-teman. Jadi ceritanya itu pas itu malam Jumat, dan di tempat saya itu kalau malam Jumat ngaji itu diliburin. Ya, jadi saya tuh habis sholat maghrib, saya tuh pengen pulang, pengen lihat ini film Tutur Tinular kalau nggak salah. Nah, itu kayak film favorit saya banget, jadi saya buru-buru pengen nonton. Pak, di situ yang saya ingat itu ada saya, abang saya, dan satu orang ibu-ibu. Nah, itu biasanya yang yang dia bukan kerja di musola, tapi dia yang paling rajin bersih-bersih di musola tersebut. Nah, karena hari itu agak-agak hujan ya, jadi agak sedikit becek sih, nggak kayak gimana, kayak basah lah jalannya kan. Pas saya mau pulang, abang saya itu kayak nahan saya gini, Els, mau kemana? Nah, saya bilang saya mau pulang, saya mau nonton TV gitu. Tuh, kata abang saya, tunggu saya juga pengen nonton TV. Saya bilang, ah enggak, abang kelamaan. Kemudian saya memberanikan diri buat pulang aja, padahal itu kan kondisinya kan mendung dan jalanan sedikit basah. Udah nggak hujan, cuma ada bekas hujannya gitu kan, jadi kayak jalannya basah teman-teman. Akhirnya saya paksa
memaksakan diri untuk pulang. Ya sebenarnya saya takut juga, nggak takut sih, tapi kayak maksudnya gini, saya nggak takut pas itu, saya nggak takut masalah setan, tapi saya lebih takut kayak masalah ini, kayak penculikan gitu. Mungkin teman-temannya tinggal di kota tuh nggak ngerasain namanya ngelewatin kebun kosong gitu kan malam-malam. Nah, buat kita yang di kampung mungkin bisa inilah, bisa ikut membayangkan kayak gimana kondisinya pas saat itu. Jadi intinya saya mau pulang, kakak saya nahan karena dia masih cuci kaki pas itu. Bilang, udah saya pokoknya mau pulang, saya mau nonton TV. Nah, karena saya emang orangnya kayak keras kepala gitu kan. Terus saya langsung jalan masuk ke kebun kosong. Mungkin sekitar 10 atau mungkin 15 langkah, anak kecil lah, masih 6 tahun. Saya jalan, tahu-tahu, saya tuh benar-benar nggak pernah saya, kalau misalkan dibilang imajinasi, saya pasti nggak pernah berimajinasi seperti apa yang saya lihat. Jadi saya ngelihat tuh kayak kepala orang India, teman-teman. Padahal saya belum pernah lihat film India apa itu kan. Jadi kayak orang-orang India yang berkulit gelap. Nah, ngegeletak di depan saya persis, matanya kebuka ngelihat ke saya pas itu. Rambutnya keriting, kulitnya gelap, kepala doang. Tapi saya nggak bisa bilang dia hidup, tapi saya juga nggak bisa dia bilang mati, karena kondisinya memang dia ngelihat saya, tapi dia nggak kedip, nggak ngomong, nggak apa. Cuma kayak itu aja, ngegeletak melihat saya kan. Wah, pas saya ngelihat, saya tuh langsung gimana ya, kaget tuh. Langsung saya teriak, saya nangis, tapi saya lari ke abang saya lagi nih, lari gitu, duduk, saya nangis, kata abang saya, ada apa? Nah, saya lihat setan, kata. Saya lihat setan bang, kata. Masa ada setan? Bener bang, saya nggak bohong, saya tadi lihat sendiri, katanya. Coba lihat mana setannya. Nah bang saya bilang gitu kan. Akhirnya saya jalan lagi lewat jalan yang tadi. Tapi saya pas itu, saya umur 6 tahun ya, masih kayak polos gitu kan. Saya jalan lagi, saya lihat, iya nggak ada. Tapi saya tadi lihat di sini. Di umur segitu teman-teman, saya nggak tahu kenapa saya tuh emang nggak takut setan pas itu ya. Jadi pas lihat kayak gitu ya udah, cuma nggak ada, ternyata udah hilang nih. Ya udah, habis itu udah saya jalan biasa ke tempat tetangga saya yang punya TV, karena memang di kampung itu ya, buat teman-teman yang pernah tinggal di kampung itu udah biasa ya, namanya nonton TV itu bareng-bareng. Di satu RT bisa dibilang satu tempat nonton TV. Nah akhirnya setelah saya sampai tempat saya nonton TV itu, saya tuh gimana ya, jadinya kayak kepikiran, tapi bukan pikiran takut, saya tuh cuma mikir tadi kepalanya pergi kemana, gitu doang sih. Emang itu abis itu sih udah nggak ada kejadian apa-apa teman-temannya. Emang tapi itu yang benar-benar saya yakin itu saya ngeliat setan, teman. Nggak ada dua sebenarnya. Yang pertama itu saya masih umur lebih kecil lagi itu. Yang kedua yang tadi saya ceritain. Nah, teman-teman, maaf banget dari sini kamera mati, teman-teman. Jadi saya record ulang suaranya. Jadi di sini sambil nunggu ekstrakan selesai, teman-teman bisa mempersiapkan handphone untuk masuk ke Facebook mode. Nah, caranya teman-teman matikan handphonenya. Terus kalau sudah dipastikan mati, teman-teman tekan dan tahan tombol power sama volume bawah secara bersamaan. Nah ini agak lama itu ya, mungkin 10 detik 15 detik, teman-teman tahan aja sampai muncul logo Facebook, teman-teman. Nah teman-teman pastikan juga bahwa driver Facebooknya sudah terinstall dengan benar di komputer teman-teman ya. Buat yang belum bisa install drivernya, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Saya pernah ngebahas tentang cara penginstalan driver Facebook ini, teman-teman. Nah ini udah mau selesai, tinggal sekitar 2% lagi. Nah teman-teman bisa konekin handphone ke komputer sekarang nih. Jadi habis masuk ke logo Facebook tadi, teman-teman colokin handphone ke komputer. Nah kalau udah, kita langsung buka aja file ekstrakan firmware tadi, teman-teman. Di sini kita bisa melihat banyak file ya, diantaranya folder image, kemudian IDB, Facebook, dan lain-lain. Nah, di sini yang kita butuhin itu di bagian yang flash all. Nah, kenapa saya pilih flash all ya? Karena lebih safety aja, terutama buat yang mau downgrade dari MIUI 13 ke MIUI 12. Ngomong sorry banget teman-temannya kalau suaranya jelek, karena ini saya record ulang.
karena pas sudah selesai ini saya record nggak taunya kameranya mati teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau suaranya jelek. Nah, langsung aja kita klik aja di bagian flash all-nya ini teman-teman. Nah, kalau drivernya sudah terinstall dengan benar, akan muncul seperti ini nih, command prompt. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Nah, sebenarnya saya di record yang sebelum itu saya sempat kayak cerita yang lain, cuma ini suaranya jelek juga ya teman-teman, mungkin nggak nyaman dengerinnya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja prosesnya sampai selesai teman-teman. Nah, khusus buat yang Super IMG ini, teman-teman sabar aja, emang ini agak lama teman-teman. Pokoknya tungguin, jangan pernah cabut handphone ketika proses flashing sedang berjalan teman-teman. Saya ingetin lagi, jangan cabut handphone ketika proses flashing sedang berjalan teman-teman. Oke teman-teman, langsung lihat aja videonya sampai selesai teman-teman. Sorry banget kalau ini ya nggak terlalu bagus video kali ini. Nah, nanti kalau flashingnya sudah selesai, handphone teman-teman akan reboot sendiri. Jadi jangan cabut handphone ketika flashing sedang berjalan. Tunggu sampai handphone nyala sendiri, tinggal setup seperti biasa.